Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya di kesempatan petang hari ini ya, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam majelis kita, di majelis menjelang berbuka ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang barokah. Nabi SAW dalam satu hadisnya ya beratkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mengatakan, "Masdama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Ya, tidaklah berkumpul ya sebuah kaum di salah satu rumah di antara rumah Allah SWT ya. Yatluna kitab Allah, kemudian dibacakan di tengah-tengah mereka kitab Allah SWT. Ya, dibacakan Al-Qur'an ya. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum ya, kemudian dipelajari ya di antara mereka Al-Qur'an tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah SWT akan menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Ini salah satu hadis yang luar biasa yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan kita hadir di majelis ilmu ya. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah SWT akan berikan ketenangan dalam batinnya ya, ketenangan dalam batin. Karena secara jujur ya, setiap orang beraktivitas itu endingnya, tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan ketenangan ya. Mereka bekerja karena ingin ketenangan dalam hidup, bisa tercukupi nafkah kebutuhannya ya. Mereka belajar juga ingin ketenangan dalam hidup, sehingga ketenangan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita, bahkan itu menjadi tujuan setiap aktivitas kita. Maka bermajelis, hadir di majelis ilmu termasuk sebab yang kemudian menjadikan Allah menurunkan ketenangan di hati-hati mereka itu ya. Kemudian yang kedua, khasyiyatuhumur rahmah, dan Allah SWT akan menurunkan rahmatnya ya, menurunkan kasih sayangnya kepada mereka orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Kemudian wahafazhumul malaikah, dalam riwayat wahafazhumul malaikah, dan turun ya di tengah-tengah mereka para malaikat. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan Allah itu memiliki malaikat yang kerjaannya cuma mencari majelis-majelis ilmu. Ya, mereka kemana-mana mencari majelis ilmu. Kalau sudah ketemu majelis ilmu, malaikat itu akan turun. Ya, akan turun dan ikut mendengarkan apa yang dibacakan ya, disampaikan di dalam majelis ilmu tersebut ya. Maka ini menunjukkan keutamaan ya, keutamaan apa manfaat ya. Dalam riwayat lain dikatakan malaikat itu apa? Mengaminkan doa-doa orang yang ada dalam majelis tersebut ya. Kemudian juga malaikat memohonkan ampunan, jadi mengaminkan doa-doa dan juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut ya. Maka disebutkan wa hafazhumul malaikah ya, mereka dinaungi oleh para malaikat. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di majelis Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau misalkan sekarang nama kita disebut oleh pejabat ya, mungkin disebutkan oleh bupati ya, disebutkan oleh gubernur, disebutkan oleh presiden, nama kita, mungkin kita akan senang. Ya, bagaimana kalau nama kita disebut-sebut di majelis Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat ya, si fulan. Maka ini tentu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan untuk orang-orang yang mereka hadir di dalam majelis ilmu. Nah, itu hal yang kemudian luar biasa. Jadi ada 4 keutamaan siapapun orang yang hadir dalam majelis ilmu, yaitu apa? Allah akan berikan ketenangan dalam batinnya, dalam jiwanya. Yang kedua, mereka akan diliputi rahmat kasih sayang Allah SWT. Yang ketiga, kemudian mereka akan dinaungi oleh para malaikat ya, malaikat-malaikat yang mendoakan, mengaminkan doa mereka, memohonkan ampunan kepada Allah SWT. Dan yang keempat adalah nama-nama mereka disebut di
majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan petang hari ini sesuai dengan tentang Ramadan dan tentang puasa yang saya coba akan bacakan ya penjelasan para ulama tentang di antara hikmah-hikmah puasa yang kita berharap kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita ya, karena kita tahu puasa ini sebuah ibadah yang sangat agung. Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Nah, kita ingin bagaimana kita melewati Ramadan betul-betul kita tergolong daripada orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang kalau di Idul Fitri dikatakan minal faizin ya, di antara golongan orang-orang yang mereka menang dalam melewati bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pertama, puasa ini bukan lapar dan haus yang diinginkan oleh Allah SWT. Ya. Jadi Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Nah, ini adalah sebuah prinsip Bapak Ibu sekalian, sebuah prinsip di dalam kita berinteraksi dengan syariat. Ya. Ini sebuah prinsip di saat kita ketemu dengan aturan-aturan agama. Bahwasanya apa? Aturan agama yang berisi perintah-perintah ataupun larangan dalam agama kita itu intinya apa? Biar kita mudah. Ya, sekali lagi, biar kita mudah. Biar kita tidak sulit dalam hidup. Biar kita tidak sulit dalam hidup. Itu yang Allah jelaskan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah semata-mata menginginkan kalian biar mudah hidupnya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah sama sekali tidak menginginkan kalian sulit dalam hidup itu. Ya, seperti puasa itu bukan masalah Allah karena ingin kita tersiksa dengan lapar dan dahaga dengan lemah, bukan itu. Nah itu yang kemudian kita harus gali. Sebenarnya ada apa di balik puasa itu? Kemudahan apa yang kemudian Allah inginkan di balik ibadah puasa itu? Nah itulah yang diantara kemudian penting untuk kita gali, untuk memahami hikmah ya, hikmah dan tujuan juga dalam puasa itu ya. Apalagi kalau kita lihat ayatnya mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu agar kalian bertakwa ya. Kalau puasa itu adalah agar kita bertakwa, itu menunjukkan puasa itu bukan tujuan Bapak Ibu sekalian. Puasa adalah sarana untuk mencapai tujuan. Itu puasa adalah sebuah ibadah yang dari ibadah itu biar kita sampai pada derajat takwa. Nah, sehingga jangan sampai kemudian kita hanya sekedar puasa tadi. Ya. Maka disebutkan dalam hadis rubba min sa'imin atau rubba sa'im, begitu banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ini menunjukkan puasa itu bukan lapar dan dahaga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau puasa orang itu hanya dapat lapar dan dahaga saja, maka dia rugi. Dia gagal dalam puasa itu. Tapi apa? Puasa itu harus mengantarkan kita kepada takwa. Yaitu kita menjalankan dengan cara kita berpuasa. Dan yang kedua, takwa itu adalah meninggalkan perkara yang dilarang. Sehingga otomatis puasa itu menjadikan seseorang meninggalkan ucapan dan perbuatan yang dilarang. Kalau puasa itu tidak diiringi semangat meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka kita gagal dalam puasa itu ya. Jadi dalam puasa itu ada dua, ada pembatal puasa dan ada pembatal pahala puasa ya. Kalau pembatal puasa itu makan, minum ya, kemudian muntah, berbekam dan seterusnya, itu pembatal puasa. Tapi ada pembatal pahala puasa yang tadi orang hanya dapat lapar dan dahaga saja. Contohnya apa? Orang puasa tapi tidak berpuasa ucapannya ya. Berpuasa tapi masih ngerasani orang ya, membicarakan kelemahan kekurangan orang, maka ini pembatal pahala ya. Sehingga orang berpuasa cuma lapar saja tapi nggak dapat pahala. Atau dia berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang ya, perbuatan yang mendolimi, menyakiti orang dan seterusnya, maka perbuatan seperti ini membatalkan atau menghilangkan pahala dari puasa itu. Nah sekali lagi, sehingga
puasa berarti ada hikmah, tujuan yang ingin diraih dari puasa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya sebatas puasa, seluruh ibadah. Ya. Sholat, sedekah, kita baca Quran, kita berzikir, berhaji, berumrah, berkorban, semuanya Allah katakan ataupun para ulama menyebutkan ja'at syari'atu limasalihil ibad. Ya, syariat itu diturunkan oleh Allah semata-mata untuk kemaslahatan kebaikan kita. Ya, jadi syariat itu bukan untuk kebaikan Allah, Allah nggak butuh itu. Tapi syariat diturunkan biar manusia itu baik, Bapak Ibu sekalian. Biar manusia itu hidupnya mudah. Biar manusia itu tidak terjatuh kepada kesalahan dan kerugian. Maka ja'at syari'atul limasalihil ibad. Syariat diturunkan semata-mata untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Sehingga kita lihat orang-orang yang dia paham agama, dia mengamalkannya, sudah bisa dipastikan jalan hidupnya baik, Bapak Ibu. Jalan hidupnya baik. Kenapa? Dia sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sehingga kita dalam puasa juga kita tidak melihat lapar dan dahaganya itu, karena kalau kita lihat lapar dahaganya pasti kita akan nggak suka. Tapi ada hikmah apa di balik itu? Ya. Maka ini hanya diketahui oleh orang-orang yang paham, Bapak Ibu sekalian. Kenapa anak-anak itu sulit sekali minum obat, Bapak Ibu sekalian? Kenapa anak-anak kalau suruh minum obat itu susahnya setengah mati dan gak akan bakalan mau itu? Karena tidak tahu, ya, kebaikan di balik minum obat. Tapi kalau orang tua, dia sakit, dikasih obat, dia senang, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ketemu obatnya, dia senang itu. Kenapa? Dia tahu di balik pahitnya obat ada kesembuhan. Ya, di balik pahitnya obat ada kesembuhan. Tapi anak-anak nggak mau, Pak. Anak-anak dikasih obat itu, dijanjin apa saja, pokoknya nggak mau. Buka mulut saja nggak mau. Kenapa? Dia nggak tahu di balik kepahitan obat itu ada apa. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, orang yang paham kebaikan di balik puasa, dia akan senang berpuasa. Tapi bagi orang-orang yang kemudian tidak memahami kebaikan di balik puasa, dia tidak akan menikmati ibadah puasa. Yang ada cuman apa? Yang ada cuman keterpaksaan. Ya. Yang ada cuman keterpaksaan. Dan ini betul-betul hanya dipahami oleh orang-orang yang paham saja, Bro. Coba kita lihat orang-orang soleh, para ulama, pasti apa? Ketemu Ramadan itu senang banget itu. Ya, jadi ketemu Ramadan senang banget. Sudah sebentar lagi Ramadan mereka senang luar biasa. Kenapa? Karena mereka betul-betul memang memahami di balik nggak enaknya puasa itu, paham betul mereka itu. Tapi masyarakat yang kemudian dia tidak mau tahu dan tidak tahu tentang kebaikan di balik puasa, ya mereka tidak senang dengan adanya ibadah puasa itu. Nah, itu diantara hal yang kemudian penting, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Maka diantara contoh, ya, mungkin pelajaran-pelajaran ataupun hikmah yang kita bisa ambil dari ibadah puasa, diantaranya apa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, puasa itu menunjukkan sisi ruhani itu lebih didahulukan dari sisi jasmani. Ya, jadi kalau dalam syariat puasa itu, orang berpuasa sebenarnya dia mendahulukan rohaninya, mendahulukan jiwanya daripada fisiknya. Karena jujur kita dari pagi, tubuh kita butuh makan, tubuh kita butuh minum, tapi kita nggak kasih itu. Kenapa? Karena kita ingin rohani kita sehat. Rohani kita sehat. Nah, ini hal yang harus dipahami betul. Jadi kesehatan rohani itu lebih penting daripada kesehatan jasmani. Ya. Ini hal yang kemudian penting. Sehingga dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak melihat harta kalian. Rupa dan harta itu adalah anugerah semua dari Allah SWT. Tetapi Allah melihat apa yang di dalam hati kalian. Itu Allah lebih melihat dari sisi ruhaninya. Orang bolehlah secara fisik mungkin banyak kekurangan, ya, banyak kurang. Tapi kalau jiwanya sehat, dia tetap sehat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi orang-orang yang berjiwa sehat itu lebih sehat daripada orang yang sebatas fisiknya sehat tapi jiwanya tidak sehat. Nah,
Puasa itu adalah menyehatkan rohani. Ya, kita mengalahkan betul ya sisi jasmani kita, makan minum kita kalahkan karena kita ingin menyehatkan sisi rohani kita. Ya, segala hasrat-hasrat yang sifatnya jasmani itu dikalahkan, ditunda, ya, dikalahkan untuk kesehatan yang sifatnya rohani kita. Maka ada seorang ulama, ya, seorang ulama namanya Ar-Rafi, ya, beliau mengatakan bahwasanya apa? Hati-hatilah kalian dengan kenyang. Ya, hati-hatilah kalian dengan kenyang. Kenapa? Karena kenyang itu adalah mengeraskan hati. Ya, jadi dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, orang yang sering puasa itu, ya kalau mungkin yang bapak-bapak ya, artinya yang usia-usia kita itu paham. Namanya orang dulu orang hebat itu pasti orang yang kuat tirakatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau zaman anak sekarang nggak tahu tirakat itu, nggak tahu. Gimana Pak? Ya. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita itu tahu, zaman kita dulu namanya orang hebat itu pasti tirakatnya kuat. Pasti tirakatnya kuat itu. Dan tirakat yang paling berat itu adalah puasa. Ya, tirakat yang paling kuat adalah puasa itu. Ya. Jadi orang puasa itu ternyata mencerdaskan, Bapak Ibu sekalian, dia adalah mencerdaskan itu. Nah, seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya lebih mudah mendapatkan ilmu di saat saya sering puasa. Ya, saya sering puasa. Tapi kalau sering kenyang, susah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kadang kami ada forum orang tua santri, ya. Artinya kita sama-sama wali murid, ya, anak-anak kita di pesantren. Itu kan kok kayaknya di pesantren makan nggak pernah kenyang gitu. Kok makannya kayaknya cuman beda kalau di rumah kan gitu. Ya memang harus begitu Pak. Kalau santri selalu kenyang, lulus tambah bodoh atau tambah pinter Pak. Kenapa? Kenyang itu mengeraskan hati dan mohon maaf, tidak jadi pinter itu. Ini dalam syariat. Jadi gini Pak, orang yang makannya banyak otomatis tidurnya banyak. Benar betul Bang? Betul ya? Maka salah satu kesalahan di Ramadan itu apa? Setelah berbuka kita terlalu kenyang itu salah. Kenapa? Kalau terlalu kenyang kita berbuka, tarawehnya ngantuk, tadarusnya turu Pak. Betul tidak? Itu betul. Tapi coba aja dengan kita berbuka secukupnya saja. Kita minum secukupnya, kita makan secukupnya saja, ya. Bahkan saya kalau sampaikan di masjid kami Pak, jadi usahakan ibu-ibu nggak usah masak, Ramadan nggak usah masak. Cukup apa? Cukup berbuka di masjid. Ya alhamdulillah saya nggak tahu di sini berapa porsi biasanya Pak sore itu Pak? 200 ya, yang bersama di tempat saya 300-an. Jadi 300 yang berbuka saya katakan ibu-ibu nggak usah masak. Kenapa? Berbuka di masjid. Ya, hadisnya sudah mengatakan istami'u ala ta'amikum yubarik lakum. Ya. Jadi makanlah bareng-bareng biar diberkahi. Maka di kami dibuat tips Bapak Ibu. Dulu kalau dipakai kotakan ternyata dibawa pulang Pak. Ora sido mangan nang masjid. Siki nganggone prasmanan. Prasmanan di rasa 3 mulai. Artinya jadi bisa makan bareng dan makan bareng itu diberkahi. Nah, ibu-ibu nggak usah masak, sebenarnya masak. Wong Ramadan ki penghematan ngirit, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ibu-ibu kalau Ramadan belanjanya nambah atau kurang, Pak? Nah, nambah, posone ra bener. Jelas posone ra bener. Karena puasa itu harus hemat. Kok belanja dapurnya meningkat, berarti salah puasanya. Ya, berarti apa? Mesti bar tarawih makan lagi. Jadi usahakan memang kita maghrib nggak usah. Kalau masjid sudah ada buka bersama, sudah buka bersama di masjid. Di rumah nggak usah. Nanti masak untuk sahur saja sedikit itu. Sehingga otomatis lebih hemat. Tur yo sekarang opo-opo larang. Gimana Mbak? Apa mahal itu? Jadi kita lebih berhemat. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Orang kalau makannya banyak, tidurnya banyak, otomatis ibadahnya lemah. Ya, ini saya jujur saja di sini ya, alhamdulillah. Tapi secara umum Bapak Ibu sekalian, orang gemuk itu makannya banyak. Gimana gitu? Oh tidak gitu.
Tidak sering. Nah, lagi kalau tidak saya nggak tahu itu gemuknya dari mana, kan nggak tahu. Oh, ngemil. Ya. Berarti ya orang gemuk itu ngemilnya banyak, gitu ya. Oh, iya. Nah ya, orang kalau kemudian dia makannya banyak, ngemilnya banyak, biasanya tidurnya banyak. Iya, betul. Boleh Pak, protes boleh. Karena memang secara umum, tapi kan tidak semua kan gitu, tidak semua kan. Tapi kebanyakan orang yang makannya banyak memang tidurnya kuat. Karena secara teorinya itu lambungnya dia kerjanya banyak dia. Nah, di saat lambung bekerja ngantuk. Gimana? Itu teorinya. Itu teorinya begitu. Nek ngantuk, nek jenengan ngantuk, sinau mudeng mboten babu. Mboten mudeng niku. Nah, itu jadi itu kenapa Aisyah beliau mengatakan orang yang sering puasa itu cepat pinter, gampang pinter, karena teorinya begitu. Ya, karena teorinya begitu. Ya, jadi begitu ya. Jadi di bulan puasa sebaiknya apa? Kita jangan terlalu kenyang. Kita masih ada agenda tarawih dan juga ada agenda tadarus di situ. Sebab kalau terlalu banyak pasti tarawih kita saja sudah ngantuk seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa? Puasa itu menunjukkan sisi rohani itu lebih didahulukan daripada sisi jasmaninya. Maka kita heran. Ya, heran. Maka kalau sekarang kan selalu dilakukan sehat jasmani dan rohani. Jadi jasmaninya dulu baru rohani. Harusnya apa? Sehat rohani dan jasmaninya. Jadi rohaninya dulu sehat. Setelah rohaninya sehat, jasmaninya baru sehat. Ya. Tapi karena ini sudah dibalik, yang terjadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, terjadi banyak masalah. Ini kemarin saya baca berita. Nah, ini temannya Pak Takmir itu. Ya, Kapolres mana? Bima apa itu ya? Nah, Kapolres Bima malah jadi pengedar narkoba atau pemakai narkoba. Nah, itu dari teori apa? Teori sehat jasmani baru rohani. Tapi kalau sehat rohaninya dulu baru jasmaninya, ya insya Allah seperti Pak Tamir kan gitu ya. Gitu. Karena paling penting rohani dulu. Orang itu rohaninya bagus kan itu ya, jiwanya bagus, baru jasmaninya bagus. Nah itu baru paling utama. Nah, sehingga dalam Islam pun begitu Bapak Ibu. Dalam Islam fisik jasmani oke lah. Tapi yang paling penting itu harus rohani itu harus sehat. Dan salah satu rohani sehat itu puasa. Ya, orang puasa itu jenengan neko-neko mboten sakit Pak. Kita puasa kan terasa nggih Pak. Oneh wis sore arep opo-opo ya lemah, fisik kita itu lemah, tapi rohani kita insya Allah sehat seperti itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya, jadi puasa itu menunjukkan sisi rohani itu lebih didahulukan daripada sisi jasmani. Kemudian seterusnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puasa itu betul-betul menjadi sebuah proses pembelajaran agar kita semakin sabar dalam hidup. Ya, jadi orang Islam itu bentengnya cuma dua Bapak Ibu. Nabi sudah bersabda, ajabali amril mu'min, sungguh menakjubkan perilaku orang beriman. Itu apa? In asabahu khaira syakara faqana khairan lahu. Orang beriman itu kalau diberikan kebaikan dia pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah SWT. In asabahu syarran, kalau orang beriman diberikan ujian, cobaan yang tidak menyenangkan, sabara faqana khairan lahu, dia tetap bisa sabar. Tetap dia bisa sabar, dan sabar adalah yang terbaik untuk dirinya. Sehingga orang beriman itu pilar hidupnya tadi cuma dua bentengnya tadi. Kalau dia lagi senang, jangan lupa diri, jadilah orang bersyukur. Kalau lagi diuji, lagi susah, sabar. Nggak ada namanya ujian selamanya, itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Kita pernah mengalami susah,
ternyata sudah berlalu juga susah itu. Ya. Dan kadang ujian itu, Bapak Ibu sekalian, ujian itu sama, ujian juga punya umur, Bapak Ibu sekalian. Ujian itu kalau belum umurnya habis, ya kan tetap ada. Ya, seperti sakit, Bapak. Sakit, kalau masih memang jatah kita sakit, kok diobati kayak apapun nggak akan sembuh, Pak. Ya, kenapa? Likulli syai'in ajal. Segala sesuatu punya umur. Ya. Kesenangan ada umurnya, kesedihan juga ada umurnya. Sehingga orang hidup itu cuma perkuat sabar dan syukurnya. Kalau dia dalam kondisi baik, senang diberikan kemudahan, yang penting ada syukur. Ya. Di saat kita sedang diberikan kesulitan dan seterusnya, hal yang kurang menyenangkan, cukup sabar. Ya. Jangan banyak berkeluh kesah dalam hidup. Orang semua juga diuji. Harus benar-benar. Jadi setiap orang itu hidup. Sehat ya ujian, sakit ya ujian, sukses ujian, gagal ya ujian, semuanya ujian. Sehingga puasa itu kita belajar sabar tadi. Kita lapar ya sabar, kita dione-one kayak wong ya sabar, kan gitu ya. Kita kan nggak boleh, Pak, lagi puasa dimarah-marahin, kita nggak boleh balas sama sekali. Kita mau kepengen ini pun ya kita tahan. Berarti puasa itu adalah pembelajaran betul bagaimana kita menguatkan kesabaran dalam hidup. Coba Bapak Ibu perhatikan di sekeliling kita yang Bapak Ibu kenal, orangnya penyabar itu hidupnya lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Hidupnya itu nggak uring-uringan. Hidupnya itu nggak, istilahnya apa? Nggak kemurung-sungan. Hidupnya ya stabil, ya. Dia bisa menata diri, menata sikap, menjaga sikap karena dia memang penyabar. Dan orang penyabar dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan yang sempurna bagi orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak terbatas. Nah, sehingga puasa itu betul-betul kita belajar tentang kesabaran itu. Ya. Kita belajar sebulan penuh loh. Sebulan penuh sabar. Harapannya apa? Setelah Ramadan ya kita tetap bisa menjaga kesabaran itu. Ya, jadi puasa itu harus mengantarkan kita kepada peningkatan kesabaran dalam hidup kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga di antara hikmah daripada hikmah puasa yang ingin kita wujudkan, ya, ataupun tujuan daripada puasa ini adalah bagaimana kita lebih menjaga kehormatan diri kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi menjaga kehormatan diri kita, ya, karena namanya ifah, ya. Ifah itu artinya kita menjaga kehormatan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah sudah menciptakan manusia secara khusus, apalagi orang-orang beriman, dengan dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Jadi manusia itu makhluk yang dimuliakan, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu, mohon maaf, tidak seperti hewan, tidak seperti binatang. Artinya manusia itu diberikan kedudukan yang sangat istimewa, luar biasa. Nah, maka setiap perilaku perbuatan yang kemudian menurunkan harkat martabat mereka itu dilarang dalam Islam. Ya, ini penting, Bapak Ibu. Contoh dalam hadis itu mengatakan, jika kalian memakai sendal, maka pakailah keduanya. Kalau dilepas, lepaslah keduanya. Artinya apa? Bapak Ibu tuh nggak boleh pakai sendal cuma satu, tuh nggak boleh, Bapak. Alasannya kenapa, Bapak? Jangan jalan-jalan pakai satu sendal, Bapak. Ayo, iki 90% awan. Jadi segala sesuatu yang kemudian menurunkan harkat martabat orang Islam itu nggak boleh, itu dilarang. Ya. Nyuwun saya Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti makan laron, Pak. Itu laron boleh dimakan nggak, Bapak? Boleh dimakan tidak, Bapak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh itu. Kenapa? Laron itu termasuk serangga, ya. Serangga itu makanan burung, Bapak. Kenapa manusia tidak boleh? Karena kalau nek jenengan makan laron, jenengan ki turun derajate, Pak. Saged dipahami, Bapak? Kalau walang beda, belalang itu beda. Jadi belalang tidak semua belalang dimakan, kan? Ada belalang khusus yang dimakan itu. Kalau belalang jelas memang itu ada hadisnya.
Ada hadisnya yang menunjukkan belalang itu halal. Tapi tidak semua belalang, ya. Kalau belalang yang di gunung itu termasuk yang halal itu, Bapak. Itu termasuk yang halal. Tapi kalau yang sifatnya serangga yang kecil-kecil itu, kita nggak boleh makan. Kenapa nggak boleh makan? Karena menurunkan harkat martabat kita. Jadi seakan-akan manusia pemakan serangga. Itu nggak boleh, nggak boleh. Itu contoh ya. Contoh kenapa? Karena Allah itu mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Maka segala perilaku, bahkan gini Pak, ini ulama itu sampai nggak boleh kan? Nggak boleh kan ya? Pasti orang nyantri, orang ini kok makannya jegang, ngerti jegang betul Pak? Nangkring di angkringan itu nggak boleh. Kenapa? Orang wangun Pak. Ono kiai kok nangkring nang angkringan itu betul bangun. Ini sebenarnya tidak dilarang, artinya tidak haram dalam Islam, tapi apa? Tidak haram tapi dilarang. Kenapa dilarangnya? Menurunkan harkat martabat dalam Islam. Nah, puasa itu menjaga ifah. Kenapa? Mohon maaf ini bahasanya rodo kasar Pak. Ben orang apa ya bahasa kamu lagi? Bahasanya nopo sih? Rai niki rai panganan. Bahasa Jogja nopo? Ini bahasa kampung saya Pak. Jadi manusia itu jangan berpikir cuma makan saja, sehidup cuma makan saja, yang dipikir makan saja gitu. Kenapa? Kalau manusia itu yang dicari, yang dipikir cuma makan, mohon maaf, cuma perut, itu artinya derajatnya itu turun. Derajatnya itu turun. Nah, puasa itu menjadikan manusia itu meninggalkan citra manusia yang hanya hidupnya untuk makan. Nah, itu maksudnya begitu. Sangat dipahami Bapak Ibu sekalian. Nek, bahasa ini bahasa kasar ya, bahasa kasar itu apik kan. Mohon maaf ya ini ya, rai ini rai panganan. Nah, itu di kampung saya itu bahasanya begitu. Nah, puasa itu menghilangkan citra itu. Puasa itu jadi manusia itu enggak orientasinya hanya makan gitu. Bukan masalah perut saja, tetapi apa? Mereka bisa meninggalkan itu. Bisa, ternyata orang-orang Islam bisa meninggalkan. Jadi kesan citra hidup hanya untuk makan itu hilang dengan syariat puasa. Ya, jenengan saja Pak, lihat anak pokoknya kemana-mana makan. Itu positif atau negatif Pak? Negatif itu jelek kan gitu. Nah, jadi puasa itu salah satu hikmahnya adalah biar mengangkat derajatnya manusia, terjaga ifah itu kemuliaannya itu, biar tidak jatuh dari image gambaran manusia itu hanya mementingkan makan saja. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya, sehingga memang kenapa para ulama itu tirakatnya kuat tadi ya, puasanya kuat karena puasa itu betul-betul mengangkat derajatnya itu. Ya, begitu juga dalam hadis Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hadis dikatakan ya ma'syarus syabab ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad dalam hadis itu. Wahai para pemuda, ya jika kalian sudah mampu menikah maka menikahlah. Ya, kenapa? Karena itu lebih menjaga dirimu. Fa illam yastati, jika engkau belum mampu, wa alaika bisaum, maka hendaknya puasa. Kenapa? Puasa itu akan menjadikan orang terjaga dari perbuatan apa? Perbuatan yang negatif tadi. Nah, sehingga puasa itu menjaga orang-orang beriman dalam kondisi yang baik, ya, dalam kondisi baik, dalam kondisi bersih, dalam kondisi menjauhkan dari perkara-perkara yang image-nya negatif di situ. Nah, sehingga di antara hikmah puasa itu adalah terjaganya kehormatan diri orang-orang beriman di situ. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara hikmah puasa adalah sehat Bapak Ibu sekalian. Puasa itu menyehatkan, betul. Puasa itu menyehatkan. Ya. Ada hadisnya ini populer ya, terkenal, tapi memang jadi hadis itu Bapak Ibu, kajian hadis itu ada dua ya. Hadis itu sampai dari Rasulullah sampai ke kita kan lewat orang, lewat ulama-ulama itu. Yang kedua, itu redaksinya benar atau tidak. Sehingga ilmu hadis itu dua. Ilmu yang mempelajari siapa yang membawa hadis ini, orang-orangnya ini terpercaya atau tidak. Nah, itu namanya sanad hadis. Yang kedua, hadis yang
ilmu hadis mempelajari tentang redaksi hadis. Ini redaksinya benar enggak? Ya, contoh, utlubu ilma walau bisin. Bapak Ibu mungkin pernah dengar hadis mengatakan tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Gede. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gede. Ini berarti redaksi hadis ini kira-kira benar atau tidak? Nah, itu dikaji. Oh, ternyata nggak benar, Bapak Ibu. Jadi kalau hadis itu nggak benar. Nah, hadis sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat, berpuasalah agar kalian sehat. Puasa ini, hadis ini, Bapak Ibu, secara riwayat tadi, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini ada sedikit masalah. Otomatis hadis ini jadi lemah. Tapi masalahnya redaksinya itu benar. Puasalah agar kalian sehat, itu memang betul. Dan secara fakta memang puasa itu banyak membawa dampak positif, yaitu kesehatan. Ya. Mungkin saya termasuk, Bapak Ibu, saya itu termasuk orang yang ada kendala di asam lambung tinggi. Alhamdulillah dengan puasa itu sembuh gitu. Ya. Bahkan beberapa hari kemarin saya itu kalau habis duduk itu otot-ototnya itu pegel, Bapak Ibu. Artinya saya cek darah apa normal dan seterusnya kan itu. Saya pas ada dokter saya konsultasi, ternyata perlu apa? Perlu seperti jogging itu untuk menguatkan itu. Ternyata apa? Puasa hilang, Pak Bu itu. Jadi dengan puasa kita itu ternyata sakit-sakit ini hilang ya. Ya. Itu fakta yang kita dapatkan. Saya kira mungkin di antara Bapak Ibu juga yang merasakan bahwasanya ternyata puasa itu membawa dampak sehat. Ya, membawa dampak sehat di situ. Dan ini mohon maaf lagi, ini yang gemuk lagi nih, kenal lagi nih Pak. Yang gemuk lagi. Yang gemuk lagi kena. Jadi mayoritas penyakit itu dari apa yang masuk ke dalam perut kita. Nah, temir nih Bapak. Jadi penyakit itu mayoritas karena yang masuk ke dalam perut kita. Maka hadisnya Rasulullah, namanya perut kita, lambung kita itu dibagi tiga bagian. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nek jenengan makannya nasi padang, wah iki ora iso, Pak. Nah nasi padang ki boleh nek dibungkus, Pak Bu. Satu porsi penuh langsung gitu, Pak. Jadi belum minum saja sudah apa? Penuh. Lah yang seperti ini, porsi yang seperti ini, itu yang sering mendatangkan sakit, Pak. Dan di usia-usia Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah di atas 50, maka kondisi saat sekarang tidak jauh dari kondisi biyen pas sehat-sehat Pak. Nek zaman biyen kuat nengkleng, nongseng. Napa malih, Pak? Ya kan itu. Wah, saiki nembe kroso. Terus betul, Pak. Nah, itu begitu nih. Makanan itu memberikan dampak luar biasa karena memang penyakit yang paling banyak dari tubuh kita asalnya itu dari makanan. Jadi Nabi itu nggak pernah makan sampai kenyang, itu nggak pernah, ya, nggak pernah. Jadi beliau makan sepertiga saja, sepertiga berminum dan sepertiga bernafas. Ya, sepertiga bernafas. Maka orang yang makannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu insya Allah akan lebih sehat, Nah, kita selama puasa 1 bulan itu, Bapak Ibu, kita ada namanya detoksinasi, proses detoksinasi, bagaimana mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita. Ya, jadi saya pernah membaca ataupun banyak juga kita lihat, Bapak, kan namanya orang-orang gemuk, diet itu setengah mati luar biasa. Ya. Saya punya teman dokter spesialis bedah. Ya, beliau spesialis bedah tapi ustadz juga. Beliau ustadz itu. Beliau berbicara tentang masalah diet sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Beliau itu pernah orang saking kepinginnya gemuk, saking kepinginnya langsing karena perutnya besar itu, apa yang beliau lakukan? Pakai operasi, Bapak Ibu. Operasinya itu ususnya dipotong, usus besarnya itu dipotong, Bapak. Dipotong itu. Itu usus kan sampai 12 meter itu, Bapak. Itu dipotong bisa sampai setengah. Karena saking kepinginnya orang apa? Langsing. Ya. Maka nek jenengan kurus-kurus seperti saya, alhamdulillah, Bapak. Boten sah repot-repot diet. Nah, gimana?
Nah, puasa itu diet yang menyehatkan, tur yo murah untuk pahala. Puasa itu begitu. Maka nek jenengan poso kok bobotnya tambah, kuwi jelas salah, Pak. Wis jelas salah. Kita boten. Lebaran bar poso kok tambah bobot badannya naik. Boten, Pak. Nah, nek ono ki salah tenan. Jadi orang puasa ya otomatis bobot badannya pasti tuh turun, itu pasti. Yang benar itu harus turun itu. Dan itu contoh diet yang paling sehat. Dietnya itu tidak memaksakan diri, seimbang, tur untuk pahala. Ya makanya tadi masnya yang pengen mengurangi tadi, puasanya diokai mas kan. Nanti bar Ramadan poso meneh. Sering ya. Jadi dietnya orang Islam malah itu pahala, Pak. Itu pahala, ya murah meneh. Tur apa? Sehat. Itu sehat. Daripada gini, saya melihat kadang orang-orang yang karena kepingin langsing mengurangi bau dan dia harus dengan konsumsi obat, dengan terapi yang berat-berat. Padahal Islam itu sudah ada solusi yang amannya luar biasa, sehat tur untuk pahala, yaitu puasa. Jadi puasa itu betul-betul menyehatkan, betul-betul menyehatkan. Ada sebuah jurnal ya, disebutkan ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Dr. Yuri Nikolev ya, di sebuah institut psikologi di Moskow. Dia mengatakan apa? Saya telah mengobati lebih dari 7.000 kasus gangguan kejiwaan dengan terapi puasa. Ternyata nek roto-roto stres kita kon puasa mari, Pak. Roto-roto stres ini beliau ya, beliau sampai mengatakan saya itu menerapi hampir 7.000 orang. Ada permasalahan dengan kejiwaan mereka dan itu sembuh dengan puasa ternyata. Ya, dengan puasa. Nah, ini data ya, data yang ada dan menunjukkan kepada hal tersebut. Nah, maka puasa itu menyehatkan, Bapak Ibu sekalian ya. Puasa itu menyehatkan. Saya itu ada jamaah haji, Bapak Ibu. Jamaah haji itu insya Allah akan berangkat di musim haji ini. Saya ketemu hampir 5 tahun yang lalu karena dia 5 tahun lalu dia daftar ke kantor kami. Kemudian setelah itu kan lama gak ketemu ya, setelah kemarin ada panggilan saya ketemu ke rumahnya, Pak, alhamdulillah jenengan berangkat haji tahun ini. Saya ketemu dulu, Pak, jenengan kok sehat terus katanya, wajahnya itu gak berubah seperti 5 tahun yang lalu ya. Dan beliau sudah 65 atau berapa gitu, masih sehat, luar biasa, sehat sekali ya. Dan beliau sekarang masih kerja di bagian rohaniawan di Rumah Sakit Panterapi, jadi ngurusi jenazahnya umat Islam yang meninggal di Rumah Sakit Panterapi, beliau ngurusi jenazah itu. Pak, kok jenengan luar biasa, pasti 5 tahun yang lalu dengan sekarang kok tetap kan gitu. Dia cerita, alhamdulillah saya sejak tahun 90-an puasa sampai hari ini masih jalan, Bang. Puasa Senin Kemis dari tahun 90-an sampai hari ini masih, ternyata sehat, Bang. Luar biasa. Jadi sehat luar biasa itu. Dan itu yang kemudian jadi kita semakin yakin namanya puasa itu menyehatkan. Bahasa menyehatkan. Nah, maka di sini kita coba gali tadi yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan dari puasa itu kebaikan, kemudahan, bukan kesusahan. Nah, apa sih kemudahan dan kebaikan di balik puasa? Salah satunya ini. Ternyata puasa itu lebih mendatangkan kesehatan pada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga apa? Puasa itu adalah kita belajar tentang masalah keikhlasan. Ya. Jadi di antara ibadah yang paling ikhlas itu puasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jenengan walaupun di rumah sendiri, saya yakin tetap bakalan makan minuman. Jenengan butuh berkumur-kumurnya 3 kali, insya Allah tetap 3 kali keluar. Atau ada mungkin, Pak, kumur-kumur ping dulu kok pindo tok metune gitu. Itu artinya apa? Itu artinya keikhlasan. Walaupun gak ada orang tahu, walaupun kita sendiri, kita tetap namanya menjaga puasa, tetap itu. Walaupun tidak ada orang tahu. Tapi ibadah lain, Bapak, ibadah lain itu kalau kadang ketemu orang atau dilihat orang, kadang itu mudah berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya, coba misalkan gini, kita mau infak ini untuk infak masjid. Nah,
Nah, kemudian apa? Mereka Bapak Ibu lihat yang pertama lihat kok, apalagi ditulis itu kan, infaknya berapa? 200.000, 300. Jenengan harap 2.000 ki mesti izin, Pak. Ya, tadinya lihat saya mau 5.000, saya mau 10.000. Di saat kita mau infak 10.000, ternyata lainnya berapa? 200.000, 300.000. Jenengan itu akan mudah terpengaruh. Mosok sih 10.000. Maksudnya cuma 10.000 lainnya setia. Itu mudah terpengaruh. Tapi puasa, Pak, gak akan mudah terpengaruh. Ya. Kenapa? Itulah yang menunjukkan bahwa puasa itu lebih ikhlas, itu ibadah yang jelas-jelas lebih ikhlas dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu puasa bukan di bulan puasa, ya, untuk menjaga kesempurnaan keikhlas itu seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, jika engkau berpuasa pakailah minyak rambut. Ya. Kalau selain bulan Ramadan, jika jenengan berpuasa pakailah minyak rambut. Biar apa? Biar tidak kelihatan lesu. Biar tidak kelihatan lesu. Sebab lainnya nggak poso kok jenengan poso ketok dewe. Nah, wedine ki ora ikhlas Bapak Ibu sekalian. Wedine ora ikhlas. Tapi nek Ramadan rasa perlu nganggo minyak wangi. Ora perlu nganggo minyak rambut kabeh wong poso. Nggih mboten. Nek lesu ya kabeh wong lesu. Artinya nggak kelihatan, karena memang semuanya begitu. Tapi kalau di hari-hari biasa, sebaiknya orang berpuasa itu jangan menampakkan dia puasa. Kalau dia menampakkan puasa, dikhawatirkan kurang ikhlas. Nah, ini jadi puasa itu betul-betul ibadah yang kemudian betul-betul kuat keikhlasannya. Ya, kita belajar keikhlasan yang lebih kuat dari ibadah puasa itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah puasa yang luar biasa itu apa? Secara khusus pada Ramadan ini adalah bagaimana puasa ini selama 1 bulan betul-betul menginginkan perubahan dalam kehidupan kita. Jadi usahakan berubah Bapak Ibu sekalian. Ya walaupun sedikit tapi ada peningkatan dalam hidup. Secara psikologis Bapak Ibu, secara psikologi kita itu kalau kita melakukan kebiasaan baru dalam 7 hari, biasanya kita akan terus terbiasa seperti itu. Bapak Ibu yang tadinya tidur jam 9 malam, tahu-tahu kemudian dirubah, selama sepekan ke depan dirubah jam 11 malam, maka setelah itu Bapak Ibu akan tidurnya jam 11 malam. Kenapa? Orang kalau sudah membiasakan sesuatu 7 hari, dia akan tercipta sebuah kebiasaan baru. Lah Ramadan itu, Bapak Ibu, Ramadan itu bukan kebiasaan 7 hari, bukan 1 pekan, tapi 30 hari. Sehingga orang-orang soleh dulu, orang-orang soleh setelah Ramadan itu suasana Ramadan masih bertahan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Nek jenengan berapa hari Pak? Banyak lebaran ki ambiar Pak. Baru sholat id ki ambiar, balik meneh. Nah itu berarti salah. Kenapa? Karena dia yang penting sudah puasa. Beda kalau puasa itu memang diniatkan untuk melakukan perubahan baru. Itu peningkatan tadi. Lebih sabar, lebih menjaga diri, terjaga ucapan, perbuatan. Kalau memang diniatkan seperti itu betul-betul akan terwujud. Kenapa? Karena kita sudah mampu melewatinya selama satu bulan itu. Nah, kalau dari sisi redaksi, la'allakum tattaqun itu fi'il mudhari. Itu apa? Kata kerja yang untuk waktu yang akan datang, yang menunjukkan berkesinambungan terus-menerus. Yaitu dari puasa diharapkan kalian terus-menerus akan menjadi orang yang bertakwa, yang bisa mampu menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa yang bisa kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.